Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Kali ini saya akan meneruskan season ketiga dari film series C. Jadi buat kalian yang belum nonton season pertama dan keduanya, silahkan tonton dulu biar gak pusing. Link kita sudah sediakan di deskripsi. Oke, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, si Selaketep. Di season sebelumnya diceritakan akhirnya Edopos harus mati di tangan kakaknya sendiri yaitu Babapos. Dan itu membuat pasukan Trivantian harus kalah telak dalam peperangan menghadapi pasukan Payan di perbatasan barat kota Trivantian. Sementara di perbatasan timur, pasukan Trivantian masih harus berperang melawan bangsa Ganit selama 256 hari setelah kalah dari pasukan Payan. Kematian para pasukan Trivantian melawan bangsa Payan sangat berpengaruh terhadap peperangan melawan bangsa Ganit. Mereka pastinya sangat kewalahan dengan pasukan yang jauh lebih sedikit. Dengan begitu, mereka mundur sementara waktu kembali ke bunker yang berada di bawah tebing. Di kota Pensa, Sibet akhirnya melahirkan anaknya dibantu oleh Magra dan pembantu setianya bernama Harmony. Ya, meskipun seorang putri, setidaknya Magra pernah belajar dari Paris bagaimana membantu wanita yang mau melahirkan. Cukup ambil napas, hejeunkeun, borosot dah koneng. Kopun diam-diam mengintip jalannya persalinan karena bagaimanapun bayi itu adalah anaknya meski dia tak terlalu menginginkannya. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki dan Sibet menamai bayinya dengan nama Wolpi seperti nama mendiang kakeknya. Arthur has blessed me with a son, real name and Wolfie. Awalnya, Magra tidak memperbolehkan Sibet untuk menyusui bayinya, mengingat Sibet harus segera dieksekusi sesuai perjanjian dahulu. Tapi karena perawat basah belum kunjung datang juga, mau tidak mau bayi tersebut diberikan kepada Sibet untuk disusui. Only until the wet nurse arrives. Kembali ke Wren yang sedang mendiskusikan rencana selanjutnya apabila bunker mereka ini diketahui bangsa Ganit. Tiba-tiba, Tormada bersama beberapa bawahannya muncul mengajukan diri ikut melawan pasukan Ganit. Dengan percaya dirinya, dia berkata kalau dia akan membumi hanguskan musuh-musuhnya itu dengan ilmu sainsnya. The Ganites will be here by morning, if not soon. You have no idea what we're up against here. Science is gonna win this war for you. No idea what I've brought with me. Malamnya, terlihat Kopun menemui Magra yang sedang menggendong Wolpi. Magra sempat menyuruh Kopun untuk menggendong bayinya, tapi karena Kopun belum bisa menerima kalau dia punya anak dari Sibet, dia pun menolak dan pergi ke sebuah warung bajigur untuk menenangkan diri. Tak lama dari itu, Harlan muncul mengingatkan, kalaupun bayi itu lahir dari ibu brengsek seperti Sibet, jangan sampai bayi itu memiliki ayah yang brengsek juga. Besoknya, di depan bunker, Oloman terlihat sudah beres memasang alat peledak di sekitar mereka. Wren dan pasukan lain yang masih bingung dengan apa yang direncanakan Tormada, terlihat ketakutan menyambut kedatangan pasukan Ganit yang begitu banyak. Dengan yakin, Tormada mengambil alih untuk memimpin jalannya peperangan. 30 heartbeats. No one moves! Get ready to charge!
No! 10 heartbeats. My friend. Akhirnya, perang tersebut dimenangkan oleh Trivantian. Lalu setelah itu, Uren, Tormada, dan bawahannya bernama Letnan Maddox membahas kekalahan Trivantian saat menghadapi Payan. Andai saja Tormada berhasil menciptakan senjata peledak itu dari awal, mungkin Trivantian akan memenangkan peperangan melawan Payan. Tormada sangat menyesal atas kematian Edopos, teman baiknya. Makanya mulai saat ini, Tormada meminta Uren untuk melanjutkan keinginan Edopos yang ingin membalaskan dendamnya membunuh Bababos. Tormada mengklaim bahwa mata-matanya telah berhasil mengetahui di mana Bababos berada. Dia berjanji akan membunuhnya, menaklukkan kerajaan Payan, lalu menguasai seluruh kerajaan-kerajaan di dunia. Saking dekatnya Tormada dengan Edopos, di antara mereka sudah tidak ada lagi rahasia-rahasiaan. Contohnya, Tormada tahu dari Edopos bahwa Uren adalah orang berpenglihatan yang sangat dilindungi Edopos. Makanya saat itu Tormada meminta Uren untuk kembali ke Trivantian, sementara Tormada akan mendatangi di mana tempat Bababos tinggal. This is Lieutenant Maddox. He will help you finish your work here, and then we both know you're far too. Di sisi lain, saat Haniwa menemani Carlot jalan-jalan di Pasar Tonggeng, Haniwa tak sengaja melihat seorang pria melirik kepadanya. Sadar kalau pria itu bisa melihat, Haniwa pun melambaikan tangan kepadanya. Namun entah apa masalahnya, setelah tahu kalau Haniwa mengetahui keberadaannya, pria muda itu pun kaget kemudian cepat-cepat pergi. Hal itu Haniwa beritahukan kepada Magra dan Kopun tentang adanya salah satu penduduk Payan yang bisa melihat. Haniwa yakin kalau dunia baru akan tercipta oleh manusia berpenglihatan. Tapi Kopun malah mencelanya, mengatakan kalau Haniwa kini terlihat seperti Jerlamarel. Haniwa yang kesal balik menyinggung Kopun. Seharusnya dia lebih dewasa setelah menjadi seorang ayah. Haniwa juga menyalahkan ibunya. Andai saja ibunya bisa membujuk ayahnya, mungkin ayahnya masih tinggal di istana dan bisa menasehati Kopun dengan baik. Di tempat inilah Bababos tinggal. Sekarang dia sedang berusaha menyelamatkan seekor anjing yang terkena jebakan. I'm here to help you. I don't want to have to kill you. What are you doing up here? Yeah. What's this? Yeah, it's a good boy. I have a little bit of food. Smell? There. No. Okay. Sebenarnya di sana Baba numpang nginem di rumah teman masa kecilnya, namanya Power Ranger, kita panggil aja Ranger. Saat itu Baba dan Ranger baru pulang menangkap ikan dan siapa sangka anjing yang telah diselamatkannya tadi terus mengikutinya. Makanya Baba sekalian aja memberi nama anjing tersebut dengan nama Entong. Saat makan malam, istri Ranger bernama Belu mengutarakan keluh kesahnya karena semenjak Bababos tinggal di rumahnya, bahan makanan di rumahnya jadi cepat habis, tempat tidurnya pun jadi bau jigong. Dan yang paling membuat Belu marah adalah Bababos tidak becus menjaga suku Alkeni dari para pemburu penyihir. Tak lama dari itu, terdengar lolongan si Entong dari kejauhan, memberitahu ada seseorang yang datang ke tempat mereka. Itu adalah Boulion yang meminta Baba untuk ikut bersamanya menjadi kepala suku Palea. Bababos tentu menolak, apalagi baru saja Belu menyindirnya sebagai pemimpin gagal yang tidak mampu menjaga suku Alkeni. Dia tidak ingin hal serupa menimpa suku Palea. Bababos meminta Bau agar pergi saja, tapi Bau tak mau pergi jika tidak bersama Bababos. Beralih ke Haniwa dan Carlot,
mereka jalan-jalan ke pusat kota, tak sengaja melihat para pemburu penyihir yang masih memegang teguh agama kepercayaannya sedang berorasi mengutuk Ratu Ken, Tamakti, dan Magra yang dinilai telah melenceng dari agama kepercayaan mereka. Karena mereka bertiga telah melindungi para penyihir atau orang berpenglihatan. Sebagai bukti bahwa mereka masih memegang teguh agama kepercayaan nenek moyang terdahulu, mereka bersiap akan melakukan eksekusi terhadap orang yang berpenglihatan ini. Itu adalah pemuda yang Haniwa lihat kemarin. Haniwa berniat ingin menghentikan eksekusi itu, tapi Carlo terus mencegahnya. Masalahnya, Haniwa malah berteriak mengungkapkan identitasnya sebagai anak Ratu Magra. Sehingga para pemberontak ini sekalian ingin menangkapnya juga. Back to the devil himself! Untungnya, Haniwa masih bisa selamat meski gagal menyelamatkan laki-laki itu yang tewas dibakar oleh para pemburu penyihir. Di tempat lain, Magra bersama para dewan mengadakan rapat perihal akan datangnya Trover, orang yang diutus Trivantian untuk mengambil kepala Sibet. Karena 9 bulan lalu, Payan dan Trivantian telah melakukan gencatan senjata dengan syarat Payan harus memberikan kepala Sibet setelah bayinya lahir. Masalahnya, bagaimanapun juga Sibet adalah kakaknya sendiri, makanya Magra agak ragu memberikannya. Magra juga masih belum tenang setelah kebijakannya melindungi orang berpenglihatan menimbulkan sebagian rakyat Payan tidak menerimanya sebagai ratu. Tamakti meminta agar Magra mengizinkannya memenggal kelapa Sibet karena dengan begitu masalah mereka dengan Trivantian akan selesai. Dan untuk menangani para warga yang masih protes, dia akan menanganinya secepat mungkin. Magra meminta waktu mempertimbangkannya, jadinya rapat ditunda untuk sementara waktu. Harlan memberitahu kalau pihak Trivantian sebenarnya ingin Sibet dibawa hidup-hidup. Magra yakin kalau Trivantian tidak akan mengeksekusi Sibet begitu saja, mereka akan menyiksanya terlebih dahulu, kemudian memenjarakannya seumur hidup. Singkatnya, Trover, utusan dari Trivantian datang. Harlan yang telah menunggunya dari ba'da subuh segera menghampirinya. Has entrusted me with the resolution. I'm very much anticipating her. Set up camp! Setelah itu, Harlan dan Tamakti terlihat bergegas ke tempat Sibet disekap bermaksud membawanya. Namun Magra sudah berada di sana pasang badan agar Sibet tidak dibawa sekarang. Magra berpikir jika dirinya menyerahkan kakaknya sekarang, maka dia akan dianggap sebagai ratu yang lemah dan putus asa. Tamakti sudah berusaha membujuknya, tapi Magra tetap pada pendiriannya. Tamakti yang kecewa pergi meninggalkan ruangan itu, dan Magra yang tahu kalau Troper menyukai Harlan, meminta Harlan untuk merayu Troper agar bersedia menunggu keputusannya selama beberapa hari ke depan. Kembali ke hutan, saat Baba Pos dan Bow tengah mengobrol, mereka tiba-tiba merasakan ada orang asing yang datang ke tempat itu. Rupanya itu adalah Tormada yang datang ke sana untuk membalaskan dendam sahabatnya yaitu Edovos. Dia juga berjanji akan membunuh istri serta kedua anak Baba Pos. Bow yang tak tahan mendengar ocehan Tormada langsung bergerak ingin membunuhnya, tapi... Lion! Bow dipastikan innalillahi, sementara Baba Pos hanya terpental saja. Tormada yang menyangka kalau Baba Pos sudah tewas, segera pergi dari sana bersama pasukannya. Ranger dan Belu yang baru muncul segera menolong Baba Pos tanpa tahu alasan kenapa orang-orang Tripantian menyerang mereka. Baba Pos menjelaskan kalau tujuan mereka datang untuk membalas dendam atas kematian Edovos. Membuat Belu cemas kalau Baba Pos masih berada di sini, bisa-bisa orang Trivantian akan datang lagi ke tempatnya. Dan Baba Pos kini merasa khawatir terhadap keluarganya di Pensa setelah mengetahui bagaimana hebatnya senjata barusan. Di Pensa sendiri, Magra dan Tamakti berhasil menangkap 3 pelaku pembakaran pemuda berpenglihatan kemarin. Magra mencoba berbicara kepada mereka, berharap mereka bisa sadar dan mau meninggalkan kepercayaan mereka.
Namun bukannya sadar, mereka malah mengacuhkan Magra bahkan sampai meludahinya. Jelas dong Tamakti emosi langsung memberi pelajaran kepada orang tersebut. Padahal Tamakti berharap semoga dengan kurungan ini mereka dapat tersadar dan mau menuruti Ratu Magra. Karena bagaimanapun juga Tamakti sudah menganggap mereka semua saudaranya. Seperti halnya Magra kepada Sibet, meskipun saudara kandung, tapi kalau membangkang peraturan, Magra harus tegas menghukum kakaknya itu. Balik lagi ke Baba Pos, setelah mengubur sisa-sisa jasad Bow, dia pun pamit kepada Ranger karena dia harus pergi ke Pensa memberitahukan senjata hebat milik Trivantian itu kepada Magra. Kembali ke Tamakti, yang saat itu mencoba mendatangi tempat nongkrongnya para pemburu penyihir. Berniat memberitahu mereka agar berhenti menghasut orang-orang Payan agar ikut dalam agama kepercayaan mereka. Jika memang mereka tidak mau mengikuti ratu yang sekarang, mendingan diam saja dan jangan mencari gara-gara. Salah satu provokator bernama Lucien tidak bisa terima perkataan Tamakti, bahkan menuduh Tamakti telah sesat terperdaya oleh ratunya yang sekarang. Karena heras hulu susah dibilangin, Tamakti pun terpaksa memberikan sedikit salam olahraga. You might say that. Lucien pun akhirnya terpojok, tapi Tamakti tidak berniat untuk membunuhnya karena merasa mereka masih bagian dari keluarganya. Tamakti hanya menegaskan agar mereka membubarkan perkumpulan itu dan hidup sebagaimana mestinya. This church. Malamnya, selama Trooper tinggal di Pensa, rupanya Harlan selalu menginap di tendanya. Hal itu dilakukan untuk membujuk Trooper agar mau mengundurkan rencana pembawaan Sibet ke Trivantian. Magra sendiri malam itu dikritik oleh Sibet karena tak tegas dalam menghukum para pemberontak. Dulu ketika dirinya masih menjadi ratu, tak pernah ada ceritanya pasukan pemburu penyihir menentang kerajaan. Tak hanya itu, Sibet juga mengibaratkan jika dirinya ada di posisi Magra, maka dia tak akan segan-segan memberikan kepala Magra pada pihak Trivantian jika itu memang diperlukan. Karena kesal, Magra menjelaskan bahwa Trivantian tidak membutuhkan kepala Sibet. Mereka ingin Sibet hidup-hidup agar bisa menyiksanya dan memenjarakan Sibet sampai koid. Sibet pun hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata. Di tempat lain, Uren secara diam-diam mendatangi Oloman, menanyakan perihal senjata yang dia pakai untuk membunuh ratusan pasukan Ganit. Oloman menjawab bahwa senjata itu bukanlah lodong Cianjur, melainkan bom yang bisa memusnahkan musuh dengan jumlah banyak. Senjata itu merupakan senjata orang zaman dulu berbahan dasar batu bara dan tarigu yang akan meledak bila disulut api. Oloman mengaku telah membuat ratusan bom dan kini disimpan di majelis pencerahan. Dia dipaksa Tormada untuk membuat senjata tersebut karena Tormada sudah menyekap adik-adiknya. Dan jika Oloman tidak menuruti perintahnya, maka Tormada akan membunuh semua keluarganya. Sadar dengan bahayanya senjata itu, Uren berencana untuk menghentikan rencana Tormada. Pertama-tama, Uren akan mengajak Oloman kerjasama. Dia akan membantu Oloman membebaskan adik-adiknya, asalkan dia bersedia menghancurkan stok bom yang ada di majelis pencerahan. Masalahnya, saat Uren dan Oloman akan pergi, Letnan Madok muncul memergoki mereka, sehingga untuk mempertahankan diri, mau tidak mau, pergelutan pun harus dilakukan. Naasnya, si tampan Oloman harus tewas tertusuk, dan Uren memutuskan untuk melarikan diri. Setelah berkuda, Kopun ditemui Haniwa menanyakan perihal Wolpi. Tapi rupanya itu membuat Kopun tak nyaman sehingga dia memutuskan pergi tak mempedulikan ucapan saudarinya itu. Haniwa benar-benar belum mengerti apa yang dirasakan Kopun saat ini.
Charlotte mencoba memberitahu kalau perasaan Kopun saat ini sedang sensitif, jadi seharusnya Haniwa bisa menjaga sungutnya. Karena sebagai saudara, itu sudah menjadi tanggung jawabnya, seperti halnya Charlotte bertanggung jawab terhadap Haniwa. Nah, Kopun rupanya pergi menemui si Beth, memberanikan diri menggendong Wolpi. Namun setelah sadar kalau Wolpi tidak bisa melihat, Kopun lalu memberikan anaknya lagi kepada si Beth, kemudian pergi dengan wajah sedih. Waduh, jangan-jangan anak tetangga, Magra yang melihat itu mengira si Beth telah berbuat buruk kepada Kopun sampai-sampai membuat Kopun menangis. Alhasil, Magra yang emosi akan menunjukkan keadilannya sebagai pemimpin, memberitahu Tropper bahwa besok pagi Tropper sudah bisa membawa si Beth ke Trivantian. Will you be joining us, my queen? That I cannot leave until my mandate has been set. You can have her. She'll be in your hands by the rise of the God Flame. Malamnya, Magra dibuat terkejut karena Baba Pos sudah berada di kamarnya bersama si Entong anjingnya. Perasaan Magra campur aduk antara marah dan bahagia mengetahui kalau suaminya itu kini telah kembali. Bukannya ngajak bininya kerja kelompok karena udah lama gak ketemu, Baba Pos malah langsung memperingati Magra bahwa Trivantian kini sudah memiliki senjata yang luar biasa. Baba Pos sebenarnya tidak tahu apa nama senjata tersebut, yang jelas senjata itu dapat menggetarkan bumi dan menghancurkan semua yang ada di sekelilingnya. Untuk itu, Magra harus siap-siap sebelum mereka menyerang kerajaan Payan. Magra mengaku belum bisa percaya dengan berita itu, apalagi saat ini utusan Trivantian berada di Pensa untuk meminta syarat perdamaian. Jadi mustahil kalau mereka ingin memerangi Payan. Baba Pos mengira kalau Magra telah dibohongi Trivantian, itu pasti rencana busuk mereka membuat sibuk Payan dengan urusan perdamaian, sedangkan mereka bersiap melakukan penyerangan. Tapi Magra malah menganggap kalau suaminya itu terlalu mengada-ngada, sehingga Baba Pos yang kesal nekat akan menemui Trover saat itu juga di tendanya. Where is the ambassador? Setelah masuk ke tenda, Baba Pos langsung menodongkan senjatanya ke leher Trover, namun Baba terkejut saat tahu kalau Harlan rupanya berada di tenda itu juga. Saat Baba Pos lengah, Trover meniupkan peluitnya hingga para penjaga Trivantian berdatangan ke sana meringkus Baba Pos. Kegaduhan itu membuat Haniwa dan Charlotte terbangun, dan Haniwa yang baru tahu kalau ayahnya sudah kembali segera memeluknya. Masalahnya, Trover merasa tak nyaman dengan kejadian tadi, sehingga Magra berjanji akan menahan Baba Pos sebagai bukti bahwa penyerangan tadi bukan atas perintahnya. Singkatnya, Baba Pos pun ditahan, meskipun bukan di dalam sel, melainkan di kamar Magra. Namun saat mengetahui kalau di kamar itu ada bayi, Baba Pos langsung suuzon menyangka kalau bayi itu adalah hasil adonan Magra dengan si Harlan. Magra pun segera menjelaskan kalau itu adalah bayi Sibet hasil kolaborasi dengan Kopun. Membuat Baba Pos terkejut, bisa-bisanya Kopun menggadabah bibinya sendiri. Baba Pos bertanya kenapa tidak Paris saja yang merawat bayi itu. Magra terpaksa memberitahu kalau Paris sudah lama tewas dibunuh oleh Sibet. Alhasil, Baba Pos kembali murka, seperti orang kesurupan jurik-jarian. Baba Pos berniat membunuh Sibet malam ini juga. Sialnya, Sibet sudah tidak ada di sana, menyisakan rantai yang sudah terlepas. Artinya, dia sudah kabur. Pagi harinya, semua pasukan beramai-ramai mencari keberadaan Sibet, tapi meskipun sudah mengarahkan banyak pasukan untuk mencarinya, Sibet tak kunjung ditemukan. Hal itu membuat Magra bingung, apalagi kemarin dia sudah berjanji kepada Trover akan memberikan Sibet hari ini, dan jika Trover pulang ke Trivantian tanpa membawa Sibet, takutnya perang di antara dua negara itu akan terulang kembali. Magra pun memohon kepada Harlan agar berbicara kepada Trover, meskipun pastinya Harlan harus menawarkan sesuatu yang lebih sebagai penggantinya. We need a stall to find. The ambassador's still pretty enraged about Baba's attack.
Sementara Bababos akhirnya ditahan di dalam penjara karena Magra takut Bababos melakukan hal buruk, mengingat saat kemarin malam Baba begitu murka setelah mengetahui Paris telah tewas. Haniwa yang menemani Bababos mengungkapkan kalau semua orang di istana juga awalnya sangat terpukul mengetahui kematian Paris. Tapi seiring berjalannya waktu, semua orang akhirnya bisa merelakannya. Bababos menjawab bahwa dia sedih bukan hanya karena kehilangan Paris, tapi juga Bow yang tewas akibat senjata Trivantian itu. Mengetahui kabar tewasnya Bow, Haniwa juga pastinya sedih karena Bow sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Tak berapa lama, Magra muncul meminta Haniwa agar meninggalkan mereka berdua. Magra meminta maaf karena dia telah calutak mengurung suaminya sendiri di penjara. Alasan mengapa Magra belum bisa menghukum Sibet adalah karena dia kakaknya sendiri, seperti halnya Bababos, mungkin sulit untuk membunuh Edopos waktu itu karena Edo adalah saudaranya. Magra juga tahu kalau sikap Magra ini salah, seharusnya Magra sudah membunuh Sibet sejak lama. Tapi mereka harus mengambil hikmahnya, gara-gara Sibet masih hidup, dia bisa dijadikan syarat perdamaian dengan Trivantian. Meskipun masalahnya sekarang Magra tidak tahu di mana Sibet bersembunyi. Magra juga sebenarnya ingin mempercayai Bababos perihal senjata canggih itu, tapi Baba masih belum memiliki bukti agar Magra bisa mempercayainya. Mendengar penjelasan Magra, Bababos akhirnya luluh dan dia ingin bicara dengan Kofun. Talk to Kofun. Move. Sorry I broke your dungeon. Kofun sendiri saat ini sedang berada di pusat kota, tak sengaja melihat Lucien sedang memprovokasi warga Payan agar membenci dan mengutuk anak-anak Magra sebagai anak berpenglihatan. Sialnya, si pemilik kedai memberi kode pada pemberontak itu bahwa Kofun sedang berada di kedainya. Kofun yang suasana hatinya sedang kacau malah meladeni orang-orang itu. Beruntung, Carlot dan Bababos muncul meski leher Kofun sedikit terkena goresan. Bukannya terima kasih, Kofun malah terlihat acuh sebab dia merasa kesal karena ayahnya telah meninggalkan dirinya tanpa sebab. Magra yang mengetahui kalau putranya hampir tewas memerintahkan Tamakti untuk menangkap semua pemburu penyihir yang membelot dan dia akan mengeksekusinya langsung. Tamakti mengaku tak setuju dengan keputusan Magra tersebut karena bagaimanapun mereka sudah dianggap Tamakti sebagai saudaranya sendiri. Jadi bila Magra tetap memaksa, maka dia akan mengundurkan diri. Magra tak mau ambil pusing, jika Tamakti tidak mau, maka dia akan memerintahkan Kapten Goset untuk menangkap para pemburu penyihir yang membangkang itu. Mengetahui sikap ratunya yang seperti itu, Tamakti hanya bisa terdiam. Itulah kelemahan sebuah kerajaan bila dipimpin oleh satu orang. Beda halnya dengan Trivantian, mereka tidak memiliki seorang raja karena Trivantian memakai konsep triangle atau segitiga. Jadi ada 3 orang yang dipilih rakyat untuk mengatur pemerintahan. 3 orang itu memiliki tugas masing-masing, ada yang bertugas mengatur kemiliteran, ada juga yang bertugas mengatur ekonomi dan keuangan negara, serta satu lagi di bidang kerakyatan atau bisa dibilang DPR lah. Konsep segitiga ini cukup unik karena mereka mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas. Seperti yang terjadi sekarang, Dewan Segitiga sedang mendiskusikan perihal utusan Trivantian, yaitu Trover, yang tak kunjung kembali dalam tugasnya membawa Sibet. Dewan Kemiliteran yakin kalau keterlambatan Trover itu disebabkan karena kerajaan Payan mengingkari persyaratan yang telah disepakati oleh kedua negara tersebut. Dewan Militer mengusulkan agar Trivantian menyerang suku Payan saja, toh dengan kejadian perang dengan bangsa Ganit akhir-akhir ini membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi Dewan Keuangan dan Dewan Kerakyatan menolak usulan itu, mereka lebih memilih menunggu karena peperangan di Grand Hillgap dulu disebabkan oleh Sibet. Jadinya, jika Troper berhasil membawa Sibet ke Trivantian, maka masalah akan selesai.
Alhasil, karena dewan militer tidak mendapat dukungan dari kedua dewan lainnya, maka dia tak bisa berbuat apa-apa. The people agrees with the bank. Either way, we'll know what to do then. The military concedes. Sementara di pensa, Haniwa dan Charlotte dibuat kaget saat tahu di kamar Haniwa terdengar seperti ada seseorang. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah Wren yang berhasil kabur. Wren lalu memberitahu tentang senjata peledak itu kepada semuanya, dan Oloman menamai senjata itu dengan sebutan bom. Dalam pembuatan senjata bom itu adalah Tormada, yang mana dia mempekerjakan Oloman, anaknya Jerla Marel, untuk menciptakan senjata itu dari bahan batu bara. Wren juga menambahkan kalau perbuatan Tormada itu dilakukan tanpa sepengetahuan dewan tertinggi di Trivantian. Babapos rupanya mengenali Tormada. Dia adalah orang yang tak punya perasaan, goreng patut, dan tak segan membunuh ribuan nyawa. Untuk menghentikannya, mereka berencana akan pergi ke majelis pencerahan dan melenyapkan seluruh bom yang tersisa. Makanya, misi mereka sekarang harus membawa anak-anak Jerla Marel, mengingat anak-anak Jerla Marel itu bisa melihat. Setelah mengetahui kalau senjata peledak itu berbahan dasar batu bara, Harlan pun menemui Trover. Jangan-jangan Trover terlibat dalam pembuatan senjata peledak itu dengan memanfaatkan pasokan batu bara darinya. Trover menjelaskan kalau dia hanya bertugas mengirim batu bara itu ke Trivantian, dan setelah sampai di sana, Dewan Segitigalah yang bertanggung jawab. Mau dibikin bahan peledak ke, cemilan ke, pokoknya itu bukan lagi urusannya. Namun, tak menutup kemungkinan ada salah satu dewan yang diam-diam bekerja sama dengan Tormada. Karena kekalahan perang atas Payan dulu membuat Trivantian merasa dipermalukan. Tapi tenang saja, Troper meyakinkan semuanya akan baik-baik saja jika dia berhasil membawa Sibet ke Trivantian. Harlan sedikit panik karena sekarang dia tak tahu di mana Sibet berada. Untuk itu Harlan berusaha membujuk Troper agar pulang ke Trivantian, mengadukan sikap Tormada yang bertindak tanpa sepengetahuan Dewan Segitiga. Trover yang mencintai Harlan sejenak lupa dengan tugasnya yang seharusnya membawa Sibet. Dia bersedia pulang ke Trivantian asalkan Harlan ikut bersamanya, dengan alasan untuk menguatkan alibinya. Harlan pun setuju, tapi dia akan menggunakan jalur rahasia demi keamanannya. War, you'll be hailed as a hero. I may need you to support my argument. It gives you credibility. I don't want my presence known about unless it has to be. Babapos membawa Wolpi ke hadapan Kofun, mengatakan kalau Babapos tahu apa yang dirasakan Kopun sekarang. Kopun bukannya tidak mau bertanggung jawab, hanya saja Kopun merasa takut jika dirinya menjadi seorang ayah. Itu merupakan hal yang wajar bagi seorang laki-laki, justru lambat laun akan membentuk dirinya menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab. Setelah mendengar nasihat ayahnya, Kopun akhirnya tersadar dan mulai bisa menerima kehadiran Wolfi. Malamnya Haniwa terkejut dan khawatir saat melihat Wren berdiam diri di perapian. Mukanya tampak berkaca-kaca sebab Wren teringat dengan keluarganya yang berada di Trivantian. Wren pastinya tidak akan bisa masuk lagi ke Trivantian setelah pengkhianatan yang dia lakukan terhadap Tormada. Wren juga mengaku merindukan sosok Edopos. Meski dia jahat, tapi Wren sangat menyayanginya seperti orang tua sendiri. Can't get it out of my head. Being able to see isn't always a gift. I'm a deserter. I will never see my family again. And I'll be ashamed. Saat semua sudah tertidur, Kopun diam-diam mendatangi ruangan Sibet, yang mana ternyata Kopunlah yang menyembunyikan Sibet di ruangan tersebut. Kopun membawakan banyak makanan untuk Sibet sebagai stok, sebab beberapa hari ke depan Kopun akan melakukan perjalanan menuju majelis pencerahan. Sibet meminta Kopun agar melepaskannya terlebih dahulu, tapi Kopun menolak. Alasan dia menyembunyikan Sibet di sini bukanlah untuk menyelamatkan Sibet dari hukuman, melainkan demi Wolfi. Harmony, pembantu setia Sibet yang menguping pembicaraan tadi, bertekad akan membantu Sibet apapun yang terjadi, memberikan sebuah sajam untuk berjaga-jaga.
Hari Rabu isuk-isuk, Kapten Goset berhasil menangkap para pemburu penyihir yang membelot. Tamati memberi saran pada Lucien dan reng-rengannya untuk meminta pengampunan agar Ratu Magra tidak menghukum mereka. Namun Lucien CS lebih memilih dieksekusi daripada harus menuruti perintah Magra. I have a hanging to get to. Kopun yang mendengar ada suara trompet segera pergi keluar lalu menitipkan bayinya pada pelayan istana. Sebagai pembukaan, Magra mengeksekusi 3 pelaku pembakaran pemuda kemarin sekaligus memberi pelajaran bagi para pemberontak lain agar tidak macam-macam dengannya. Selanjutnya, Magra menyuruh para pemberontak itu berdiri. Awalnya dia memang berniat melakukan eksekusi juga, tapi mengingat jasa mereka kepada kerajaan sejak ayahnya masih menjabat, Magra pun akhirnya mengampuni mereka asalkan mereka tidak melakukan pembangkangan lagi. Saat semuanya sedang sibuk di luar, mereka tak sadar kalau Sibet berhasil keluar, membunuh pelayan istana, kemudian mengambil Wolpi dari tangannya. Babapos muncul memeragoki Sibet. Sibet yang panik mengarahkan senjatanya ke arah Wolpi, mengancam akan membunuh anaknya, tak peduli jika anak berpenglihatannya ini mati. Kofun muncul memberitahu kalau Wolpi sebenarnya tidak bisa melihat. Fakta itu membuat Sibet tak segan untuk membunuh bayinya. Dan selanjutnya inilah yang terjadi. Let me go. Untungnya luka Kopun tidak begitu parah. Wolpi dapat diselamatkan, hanya saja Sibet kini benar-benar melarikan diri. Sibet berlari keluar, bersembunyi di dalam kandang kuda. Dan karena penjaga menggunakan anjing pelacak, Sibet sengaja melumuri wajahnya dengan kuda agar baunya tidak terlacak oleh anjing-anjing itu. Mantap! Kemudian dia mengikuti gerobak kuda yang kebetulan mengarah ke pintu luar istana. Dan pada akhirnya dia pun berhasil kabur menjauh dari kota Pensa meski belum tahu kemana dia akan pergi. Di istana, Babapos, Kopun, Haniwa, Uren, dan Carlot terpilih pergi ke majelis pencerahan. Di perjalanan, Kopun sempat meminta maaf pada Babapos perihal dirinya yang telah menyembunyikan Sibet. Dia terpaksa melakukan itu demi Wolpi. Babapos tentu mengerti. Itu membuktikan bahwa Kopun telah memiliki jiwa seorang ayah. You're doing it for your son. Thank you. Tidak hanya mereka, rupanya Harlan dan Trover juga sudah memulai perjalanannya menuju Trivantian. Sesuai permintaan Harlan sebelumnya, Harlan akan menggunakan jalur lain, ikut bersama kenalan dekatnya bernama Guntar dan Pels. That's what I like about you. Sebelum menuju majelis pencerahan, Babapos mampir ke kediaman Ranger dan Belu. Di sana Haniwa dan Kopun melihat cekungan besar bekas ledakan yang menewaskan Boulion. Dari bekas ledakannya saja mereka bisa merasakan betapa ganasnya senjata tersebut. Nah, tujuan Baba mengunjungi kediaman Ranger adalah untuk mengajak mereka pergi ke majelis pencerahan. Tentu saja mereka menolak. Namun setelah Baba memberitahu kalau dalang peledakan itu adalah Tormada, mereka pun langsung berubah pikiran. Ya, entah ada masalah apa mereka dengan Tormada, namun yang jelas mereka langsung bersiap-siap ikut. Beralih ke Harlan yang sudah sampai di kota Trivantian menggunakan roda penjual ayam milik temannya Guntar. Sebelum berpisah, Guntar berpesan jika Harlan membutuhkannya, Harlan tinggal datang ke tempatnya saja. Sejenak kita lihat keadaan Sibet yang saat itu sedang merasa kelaparan, sampai-sampai dia terpaksa memakan rumput liar, babadotan, hingga kelabang hidup-hidup. Balik lagi ke Harlan, kini sudah berada di tempat Trover. Tak lama kemudian, Nevla, salah satu dewan segitiga di bidang keuangan, datang menemui Trover untuk menanyakan Sibet. Namun, dia merasa terkejut saat tahu Trover belum berhasil membawa Sibet dan malah membawa Harlan. Harlan menjelaskan kedatangannya ke Trivantian adalah ingin memberitahu
kalau Tormada telah melakukan pemberontakan terhadap Trivantian, menciptakan sebuah senjata peledak untuk menggagalkan perdamaian antara Trivantian dan Vayan. Nevla belum bisa mempercayai Harlan. Dia pun mengajak Trover berdiskusi empat mata sebentar, dan sesaat setelah itu Trover kembali masuk, memberitahu Harlan kalau besok Tormada akan mendiskusikan sesuatu bersama Dewan Segitiga. She will quietly investigate. Understood. Dinner? Singkat cerita, Tormada pun memberitahukan penemuan senjatanya kepada Dewan Segitiga. Dan senjatanya itu bisa mengalahkan bangsa Ganit dengan mudah. Dan kini dia berencana menggunakan senjatanya itu untuk menghancurkan kerajaan Payan. Dewan Militer dan Dewan Kerakyatan tidak menyetujui rencana Tormada. Mereka hanya ingin kerajaan Payan tunduk kepada Trivantian, bukan untuk membunuh dan menghancurkan semua kerajaannya. Dan yang membuat para dewan terkejut adalah justru Nepla mendukung apa yang direncanakan Tormada. Dengan begitu Tormada pun mempraktekkan cara kerja senjata peledak tersebut tanpa memperingati semua orang yang ada di sana. Kembali ke hutan, si Bet terbangun dari tidurnya setelah mendengar ada gerakan seekor kelinci. Si Bet pun berusaha menangkapnya meskipun terus-terusan gagal. Alhasil, dia pun terpaksa harus puasa lagi. Akibat dari ledakan tadi, Harlan terlihat sedikit mendapat luka bakar di punggungnya dan langsung dirawat oleh Trover. Setelah siluman, Harlan merasa bingung kenapa Tormada membunuh semua Dewan Trivantian, menyisakan Nepla dan Trover. Trover akhirnya jujur, salah satu dewan yang bekerja sama dengan Tormada adalah Nepla, dan Trover dipaksa ikut rencana mereka karena kalau menolak, dia terancam dibunuh. Trover juga menjelaskan bahwa batu bara yang dia terima dari Payan dipergunakan untuk membuat senjata peledak itu yang nantinya akan digunakan untuk menghancurkan kerajaan Payan. Jadi tujuan Trover mengajak Harlan tinggal di Trivantian supaya Harlan selamat dari serangan Tormada. Di istana, Magra tak henti-hentinya memikirkan si Bet, karena meskipun dia sangat membencinya dan kadang ingin membunuhnya, tapi dia tetap sayang pada kakaknya itu. Tamakti memahami hal itu, tapi Magra adalah seorang ratu yang harus bertindak sesuai dengan peraturan. Di Trivantian, Tormada dan Nepla mencemaskan adanya Harlan di antara mereka. Tormada berniat ingin membunuhnya, tapi Trover meyakinkan kalau Harlan akan menjadi aset berguna bagi mereka. Kalaupun Harlan mengkhianatinya, dia sendirilah yang akan membunuhnya. Tormada rides out tomorrow. If you want to bring Harlan along, this is no time to be sentimental. Di tempat lain, Kopun bertanya bagaimana ayahnya bisa kenal dengan Ranger. Babapos menjawab, dulu saat dirinya membunuh ayahnya di Trivantian, Rangerlah yang membantunya kabur. Sayangnya, Ranger harus tertangkap Edopos lalu dimasukkan ke dalam penjara. Dan alasan kenapa Ranger sangat benci kepada Tormada, karena saat di penjara dulu, hampir semua para tahanan, khususnya Ranger, dijadikan kelinci percobaan oleh Tormada. Tormada yakin dengan kemampuannya, suatu saat dia dapat membuat orang buta jadi bisa melihat. Makanya kalau Kopun perhatikan, banyak sekali bekas luka di wajah si Ranger. Itu bukan bekas jerawat ataupun bisulan, melainkan ulah Tormada yang selama bertahun-tahun menggunakan Ranger sebagai manusia eksperimennya. Kembali ke si Bet yang menemukan gua kecil di balik sebuah air terjun. Dia sangat senang karena akhirnya menemukan sebuah tempat untuk berlindung, tak sadar dengan adanya seekor ular derik yang mendekatinya. Sejenak kita melihat aktivitas yang terjadi di majelis pencerahan, di mana anak-anak Jarla Marel dipaksa Tormada untuk bekerja membuat senjata peledak. Seorang perempuan bule bernama Sepa sempat meminta penjaga untuk menggantikan masker adiknya yang rusak.
Tapi penjaga itu tak menggubrisnya. Pokoknya mereka harus tetap bekerja walau tanpa masker. Sepa yang kesal berusaha melawan, tapi dia malah dihukum, dikurung untuk sementara waktu di sebuah ruangan. Di waktu yang sama, Baba Pos CS telah sampai di tempat itu. Mereka mengatur strategi, membagi dua kelompok. Tim perempuan bertugas untuk menyelamatkan anak-anak Jer Lamarel, sedangkan laki-laki akan menangani para penjaga yang berada di luar. Tim wanita akhirnya berhasil menemukan ruangan yang dipakai untuk membuat senjata bom. Haniwa berhasil menemukan ruangan Sepa disekap. Awalnya Sepa tidak mempercayai Haniwa berada di pihaknya, mengingat Baba Pos dan Kopun dulu telah menyakiti Jer Lamarel dan Oloman. Haniwa menjelaskan dia datang ke sana untuk menolong Sepa dan menghancurkan bom-bom milik Tormada. Dengan begitu, Sepa mau menuruti Haniwa, memberitahu di mana bom-bom itu disimpan. Sepa sangat sedih saat diberitahu kalau Oloman sudah tewas. He was killed by the Travantians. We can't stay here. I'm sorry. Mereka memang berhasil menghabisi semua penjaga di sana, tapi itu belum berakhir karena dari kejauhan Kopun melihat pasukan Trivantian datang. Mengingat kekuatan mereka tak seimbang, mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam. Dan Haniwa terlihat kebingungan melihat Harlan ada dalam rombongan mereka. Di dalam hutan, Sibet ternyata masih hidup dan Sibetlah yang berhasil membunuh ular dari itu. Dengan begitu, dia merasa kalau dirinya ditakdirkan abadi dan pantas menjadi ratu kerajaan Payan. Inilah bukti kekuatannya. Dia bersedia makan ular mentah meski tanpa roiko dan cabai garing. Di Pensa, meski Magra sudah menceritakan perihal senjata dahsyat yang dimiliki Trivantian, sebagian besar para prajurit sama sekali tidak mempercayainya. Namun meskipun begitu, mereka tetap harus siap-siap jika saja senjata yang dimaksud benar adanya. Magra berharap prajurit pemburu penyihir bisa ikut andil dalam persiapan ini setelah kemarin Magra membebaskan hukuman mereka. Tak tahu kalau para pemburu penyihir saat ini masih ngeyel, terutama Lucien. Dia masih saja menghasut orang-orang agar tidak menuruti Magra dan tetap menjunjung tinggi kepercayaan terdahulunya. Tak lama dari itu, Sailoh, tangan kanan Lucien, memberitahu kalau di luar ada ratu mendatangi mereka. Lucien tentu kebingungan kenapa Magra berani datang ke tempatnya. Namun ternyata yang datang adalah... Tujuan Sibet menemui pemburu penyihir adalah meminta agar dirinya dijadikan ratu mereka. Pertama-tama Sibet meminta maaf atas semua perbuatannya yang telah menenggelamkan keluarga mereka di Kanzua. Sibet melakukan itu karena dia mengira Magra sudah meninggal. Makanya saat tahu kalau Magra masih hidup, dia sangat senang hingga melupakan kewajibannya sebagai seorang ratu. Intinya, semua ini gara-gara Magra. Dia dipaksa untuk menghapus hukum orang berpenglihatan sebagai orang sesat, bahkan dirinya sendiri pernah ditahan dan akan dieksekusi mati. Namun, karena dewa sudah mentakdirkan dirinya sebagai ratu, apapun usaha Magra dan renrengannya yang ingin membunuh Sibet, Sibet tetaplah hidup. Kini, dia akan mengembalikan kepercayaan yang sudah dianut ayahnya sejak lama, dan tentunya Sibet membutuhkan dukungan dari mereka. Because I am your queen! Ordained by God, I, who foretold, and for yourself, of fire! Di majelis pencerahan, Tormada meminta prajuritnya untuk mengecek keberadaan anak-anak Jer Lamarel berikut bom-bom yang disembunyikan di gudang belakang. Mengetahui kalau pintunya dibarikade, Tormada curiga ada orang asing bersembunyi di dalam. Sebagian pasukan Tormada mengecek keberadaan bom di gudang belakang
yang rupanya masih tersusun rapi meskipun prajurit yang menjaganya ditemukan sudah tewas. Nah, karena Tormada masih membutuhkan anak-anak Jarl Lamarel untuk membantunya merakit bom, dia meminta Kapten Armagon untuk mengejar dan menangkap mereka hidup-hidup. Tak disangka, pasukan Kapten Armagon sangat cepat menemukan Carlot dan yang lainnya. Sehingga mau tidak mau, mereka harus menangani pasukan si Armagon terlebih dahulu. You there. Everyone okay? All heads accounted for? Sementara Tormada mencoba mendekati pintu tersebut, menanyakan siapakah orang yang berani membunuh para penjaganya di luar serta mengambil anak-anaknya. They're not your children. Tormada merasa terkesan karena Sepa berani melakukan pemberontakan terhadapnya. Yakin ada orang lain yang membantu Sepa dalam pemberontakannya ini. Sehingga Ranger pun ikut bicara bahwa dirinya sudah tidak sabar ingin membalaskan dendamnya terhadap Tormada. Tormada tak menyangka ternyata manusia eksperimennya masih hidup, ditambah lagi Baba Pos ikut bicara yang membuat Tormada kaget karena bomnya waktu itu tidak membunuh Baba Pos. Sehingga Tormada ingin sekali menghancurkan tempat itu. Tahu kalau Baba Pos ada di dalam, ditambah lagi dia menemukan anak panah yang tertancap di prajurit yang tewas, Harlan tahu kalau Haniwa dan Kopun ada juga di dalam. Mengusulkan bagaimana kalau Tormada meminta Baba Pos agar memberikan Sepa saja jika tidak mau tempat itu dihancurkan. Harlan yakin Baba Pos pasti akan memberikannya daripada kedua anaknya yang tewas. Might be some use after all. Karena tidak mau membebani Baba Pos, Sepa segera beranjak berniat menyerahkan diri kepada Tormada. Baba Pos langsung mencegahnya. Dia tahu kalaupun Sepa menyerahkan diri, Tormada akan tetap membunuh mereka semuanya. Jadi daripada menyerah, mendingan mereka sambut Tormada dengan salam olahraga. Kofun mengumpulkan barang pecah belah, kemudian Ranger memecahkannya di sekeliling ruangan agar gerakan musuh terdeteksi olehnya. Dan Kopun sepertinya memiliki ide lain setelah melihat sebuah lampu yang dialiri listrik. Sementara Sepa memberi Haniwa sebuah pistol sambil memberitahu cara menggunakannya. Senjata itu dinilai cocok buat Haniwa yang memiliki kemampuan jarak jauh. Tormada kelihatannya sudah habis kesabaran dan memutuskan untuk mendobrak pintu tersebut. Trooper sepertinya menyadari kalau usulan Harlan tadi hanyalah untuk mengulur waktu agar Baba Pos memiliki persiapan. No resistance. Mereka sengaja memisahkan prajurit musuh agar lebih mudah menghabisinya satu persatu. Baba Pos memancing musuh ke tempat sempit dan Ranger datang di ujung lain bersiap mengepungnya. Sepa menggunakan suara radio memancing musuh agar mendekatinya, yang kemudian Sepa menembaki musuhnya itu satu persatu. Suara tembakan itu terdengar oleh Tormada yang berada di luar, membuatnya langsung ciut, memutuskan pergi ke gudang untuk mengamankan bom-bom yang masih ada. Kofun mengarahkan musuh yang tersisa ke sebuah ruangan yang telah dipenuhi air, kemudian Kopun melempar kabel lampu yang masih menyala. Tormada akhirnya berhasil membawa bom-bom itu dari majelis pencerahan dan Harlan yang mendengar kode siulan langsung menjawab kode tersebut sembari meminta Trooper agar tetap berada di dekatnya jika ingin selamat. Trooper yang merasa dikhianati berjanji akan menghancurkan kota Pensa dengan senjata peledak itu.
Dengan begitu, Harlan terpaksa memburunya dan dalam keadaan sekarat, Trooper sempat bertanya apakah Harlan mencintainya. You know I did. Mereka akhirnya berhasil membunuh semua pasukan Tormada, meskipun Tormada sendiri berhasil kabur membawa bom-bom itu. Karena kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pensa menggunakan rute tercepat. Dan rencananya, mereka akan menghadang pasukan Tormada dengan membawa beberapa prajurit. Untuk menghormati kematian Trover, Harlan tidak membiarkan jasadnya begitu saja. Dia meminta teman-teman Guntar agar membawa jasad Trover ke Trivantian, sedangkan Guntar sendiri memutuskan ikut bersama Harlan mencegah Tormada menggunakan bom-bom yang dia bawa. Di sisi lain, Baba Pos terlihat menyiram perpustakaan milik Jer Lamarel itu dengan minyak, kemudian membakarnya. Haniwa berusaha mencegah, tapi dihadang oleh Kopun. Kopun sependapat dengan ayahnya kalau ilmu pengetahuan zaman dulu sangatlah berbahaya untuk manusia di zaman ini. Contohnya seperti cara pembuatan bom yang ada dalam buku-buku zaman dulu. Haniwa yang sifatnya mirip Jer Lamarel justru berpendapat kalau ilmu pengetahuan sangatlah berharga dan tidak boleh dilenyapkan. Karena itu merupakan warisan dari orang-orang terdahulu. Saking tidak setujunya, Haniwa tak segan-segan menodongkan pistolnya ke arah Kopun. Untungnya, Kopun bisa menepis pistol itu dan sejenak melampiaskan kekesalannya pada Haniwa. Baba Pos segera melerai mereka sembari meminta maaf pada Haniwa, kemudian mengajak kedua anaknya itu pergi dari sini. Singkatnya, mereka pun berkumpul di dalam hutan memikirkan rencana berikutnya. Haniwa yang masih merasa kesal dikuatkan oleh Carlot bahwa jika dirinya tidak bisa menyelamatkan sumber ilmu pengetahuan, maka carilah cara lain untuk mengembalikannya dengan caramu sendiri. Setelah itu mereka pun membagi kelompok. Carlot dan Belu bertugas membawa anak-anak Jer Lamarel ke tempat aman, sedangkan sisanya pergi ke Pensa untuk menghentikan Tormada. Sebelum berpisah, Sepa mengucapkan banyak terima kasih kepada Haniwa yang telah menolong keluarganya dari pasukan Tormada. Sorry. It's okay. There are others. Sementara di kota Pensa, Magra dan Tamakti dibuat terkejut melihat para dewan istana sudah dalam keadaan tewas. Dari ciri-ciri cara membunuhnya, Tamakti tahu kalau itu adalah ulah pemburu penyihir. Witchfinders. Balik ke rombongan Baba Pos CS, setelah merasa kelelahan menempuh perjalanan tapi belum juga sampai di kota Pensa, Harlan menawarkan mereka agar melewati rute tercepat bernama Lowland. Masalahnya, alur itu terkenal berbahaya karena banyak orang tak pernah kembali saat memasuki wilayah tersebut. Konon katanya, wilayah itu dihuni oleh para dedemit yang gak ada kerjaan, dan saking jarangnya manusia yang lewat ke sana, jalur itu terpaksa dihapus oleh pihak Google Maps. Jadi bisa dipastikan tak akan ada ojek online ataupun kurir paket yang melintas ke sana. Namun, Harlan memastikan kalau di tempat itu tidak ada apa-apa. Karena dia sendiri sudah melewati jalur tersebut sebanyak 2 kali, tapi sampai saat ini dia masih hidup. Dengan begitu, Harlan pun diminta berjalan di depan, memandu mereka yang baru pertama kali ke sana. Kembali ke Magra yang sangat menyesal karena pemburu penyihir malah semakin menjadi-jadi melakukan pemberontakan. Mengapa tidak dari dulu Magra mengeksekusi mati mereka? Maka mulai sekarang, Magra akan tegas menghukum orang yang melanggar peraturan. Di sisi lain, Tormada rupanya sudah setengah perjalanan menuju Pensa. Dia didatangi Nepla, Dewan Segitiga yang tersisa, bermaksud memberi prajurit tambahan untuk memperkuat pasukan Tormada. Padahal menurut Tormada, dia tidak membutuhkan banyak prajurit untuk menyerang kota Pensa karena dia akan melemparkan bom itu dari jarak jauh menggunakan tribucket atau mesin sejenis ketapel. Inilah Lowland, tempat yang dihindari orang-orang. Jalur tersebut memang terlihat rumit. Ditambah lagi banyak odong-odong bekas yang berjajar menambah kesan seram bagi tempat tersebut. Uka.
Di sana, Baba Pos meminta Kopun untuk bicara dengan Haniwa, jangan biarkan permasalahan tadi semakin berlarut-larut. Kopun lalu meminta maaf kepada Haniwa soal kejadian di majelis pencerahan. Haniwa juga meminta maaf karena dia sempat menodongkan pistolnya. Tak berapa lama, Baba menghentikan perjalanan mereka karena di balik mobil-mobil itu, Baba mendengar adanya gerakan. Dan benar saja, Ren, Haniwa, dan Kopun juga melihat ada sekelompok orang yang bertingkah dan bersuara aneh. Lalu, Gunther! makhluk itu berhasil menangkap Harlan, begitu juga dengan Ren. Tapi Ren keburu berteriak meminta bantuan Haniwa. Haniwa berusaha menyelamatkannya, tapi sialnya orang-orang itu balik menyerang dan membawa Haniwa. Di tempat lain, rombongan pasukan Tormada tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang yang rupanya adalah para pemburu penyihir yang dipimpin oleh si Bet. Stand down! Who are you? What do you want? Get up! Merasa kalau pasukannya kalah jumlah, Tormada pun berlutut di hadapan si Bet. Kembali ke rombongan Baba Pos yang kehilangan Haniwa dan Harlan, dia sempat mengecek tanda di salah satu mayat orang yang menyerang itu. Ternyata mereka adalah orang-orang kanibal yang selalu menangkap mangsanya hidup-hidup karena tidak mau cepat busuk. Artinya, mereka masih punya waktu untuk menyelamatkan Haniwa dan Harlan. Masalahnya, informasi mengenai bom yang dibawa Tormada harus segera disampaikan kepada Magra. Jadinya, Baba Pos meminta Kopun untuk pergi duluan ke Pensa. Urusan Haniwa dan Harlan biarkan dia yang mencarinya. Di Pensa, Magra menginterogasi seorang pandai besi bernama Ramen. Diketahui Ramen adalah orang yang masih memegang teguh kepercayaan leluhurnya, sama seperti pemburu penyihir lainnya. Tugas dia selama ini adalah membuat senjata untuk para pemburu penyihir, seperti coet, mutu, dan sebagainya. Maka pastinya Ramen tahu di mana tempat para pemburu penyihir itu bersembunyi. Ramen kekeh tak mau memberitahu di mana lokasi para pemburu penyihir meski diancam dengan besi panas oleh Tamati. Sehingga Magra harus memotong jari kelingkingnya sebagai gertakan. Witchfinders were looking for just slaughtered 12 innocent Payans. Will you tell us where they are? Karena terus didesak, Ramen akhirnya jujur. Namun saat Magra hendak pergi, Ramen malah menghina dan mengumpat keluarga Magra. Fucking heretic! I hope this. Take the whole hand. Magra, Tamakti, dan Koset segera mendatangi tempat persembunyian para pemburu penyihir itu sesuai yang dikatakan Ramen. Anehnya, setelah sampai di sana hanya ada beberapa pasukan saja. No intention of negotiating. Magra menanyakan di manakah keberadaan para pemburu penyihir lainnya. Meski terluka, wanita cantik ini menolak memberitahu. Dia hanya berkata kalau Magra akan kalah oleh para pemburu penyihir yang dipimpin kembali oleh si Bet. Tentu saja mereka bertiga sangat terkejut. Pantas saja pemburu penyihir berani membunuh para dewan karena si Bet di balik itu semua. Sejenak kita akan melihat kondisi Haniwa dan Harlan yang berhasil ditangkap. Mereka dibuat kaget saat melihat Guntar telah tewas dan akan dijadikan makan siang oleh para kanibal itu. Harlan merasa kalau mereka berdua tidak akan selamat dari tempat ini dan Baba Pos pasti akan memilih pergi ke Pensa daripada menyelamatkannya. Haniwa menegaskan bahwa ayahnya bukanlah orang seperti itu, tak mungkin meninggalkan rekan dan keluarganya. Harlan pun kini merasa tenang
berusaha meraih pecahan kaca untuk memotong talinya. Tapi orang-orang itu keburu menyeretnya lebih jauh. Sementara itu, si Beth tertarik untuk menjadikan Tormada sebagai suaminya setelah nanti dia merebut kembali kerajaan Payan. Sebab si Beth merasa kalau Tormada sefrekuensi dengan dirinya, licik dan jahat. Namun, hal itu tidak disetujui oleh Lucien karena Tormada yang notabene berasal dari Trivantian ditakutkan akan mengkhianati mereka bangsa Payan. Namun, alih-alih mendengar keluhan anak buahnya, si Beth malah membunuh si Lucien saat itu juga karena menurutnya bawahan yang tidak sepaham dengannya suatu saat akan menjadi pemberontak bagi kekuasaannya. Di lain sisi, Baba Pos, Ranger, dan Wren mencoba membakar ranting untuk memancing orang-orang kanibal itu keluar. Dan benar saja cara itu berhasil, tak lama kemudian mereka terlihat keluar dan kali ini Baba Pos sudah siap menghadapinya. Baba Pos sengaja tidak membunuh supaya saat dia kabur ke markas, Baba Pos dapat mengikutinya lewat jejak darah yang menetes. Sampai pada akhirnya, Baba Pos bisa berhadapan langsung dengan pimpinan kanibal itu. Di markas sendiri, Harlan akhirnya berhasil memutus tali yang mengikat tangannya. Masalahnya bukannya segera menolong Haniwa, Harlan malah pergi begitu saja, membuat Haniwa kecewa lalu memutuskan kabur sendiri meskipun dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Haniwa tak sengaja menjatuhkan sesuatu hingga akhirnya dia ketahuan oleh orang kanibal lainnya. Untungnya Harlan keburu muncul dan terjadilah pergelutan di antara mereka. Harlan menjelaskan kalau tadi dia bukan berniat kabur, tapi mencari pemukul yang lebih besar. Akhirnya mereka dapat keluar dan bertemu dengan Baba Pos. Namun setelah perkelahian tadi, rupanya Harlan mendapat luka yang cukup dalam, kemungkinan dia tak dapat diselamatkan lagi. Sehingga Harlan menyuruh rekan-rekannya yang lain untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Hanya saja sebelum pergi, Harlan memberikan sebuah kunci pada Haniwa untuk diberikan kepada Magra. Tak hanya itu, dia juga berpesan kepada Baba Pos, jangan sampai Tormada menguasai kota Pensa. Dan setelah itu, Harlan pun meninggal. Singkatnya, Kopun telah sampai di perbatasan Pensa, namun karena muncul dari arah belakang kota, dia terpaksa mengelilingi benteng terlebih dahulu, lalu setelah itu, di tempat lain, si Beth dan Tormada telah bersiap menembakkan bom ke kota Pensa menggunakan tribucket raksasa. Kopun diseret para pemburu penyihir dan yang paling membuat Kopun terkejut adalah adanya si Beth di sana yang rupanya sudah beraliansi dengan Tormada. Sementara Magra dan Tamakti tampak mendoakan pemburu penyihir yang telah tewas, mereka positif thinking aja. Alasan mereka membenci Magra bukan karena benar-benar benci, melainkan mempertahankan agama mereka. Singkatnya, Baba Pos telah sampai di kota Pensa, namun bersama dengan itu, bom-bom Tormada juga mulai diluncurkan. Oh my. They breached the walls. Come. Their bombs came over the walls. I heard them. Again!
Magra masuk ke dalam istana untuk membawa Wolpi yang berada di lantai atas. Secara kebetulan Tormada dan Sibeth mengarahkan bom mereka ke arah sana. Magra sebenarnya berhasil menyelamatkan Wolpi, tapi saya belum tahu bagaimana nasibnya setelah dia tertimpa reruntuhan. Film kemudian mundur memperlihatkan awal mula bertemunya Baba Pos dengan Magra di gunung. Usut punya usut, Magra adalah wanita yang telah ditolong Paris di tengah badai salju. Yes, Paris. You've come a long way. She says you were running from something. Karena keseringan ngobrol, laun-laun mereka sedikit akrab dan saling jujur satu sama lain. Kalau mereka tuh sama-sama orang pelarian dari sukunya masing-masing. Setelah itu, Baba meminta Magra agar pergi dari tempatnya. Tapi setelah tahu kalau Magra saat itu sedang mengandung, mau tidak mau Baba harus membiarkan Magra tinggal di guanya, bahkan Baba harus melindunginya. Nah, karena Baba telah berjanji akan melindungi Magra, Baba Pos sekalian saja menjadikan Magra sebagai istrinya, biar dia lebih leluasa menjaga dan merawat Magra. Makanya saat Baba dan Haniwa tahu keadaan istana dalam keadaan hancur, mereka sangat panik. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari keberadaan Magra. Untungnya, Magra masih bisa selamat beserta Tamakti yang masih dalam keadaan hidup. Tormada berniat meluncurkan bom berikutnya, tapi Sibeth melarang. Dia ingin memberi waktu kepada Magra untuk menyadari posisinya saat ini dan merasakan kematian yang dia sebabkan. Sibeth lalu menghampiri Kopun, membuktikan bahwa dia adalah ratu sesungguhnya. Sibeth lalu menyinggung soal Wolpi, jujur kalau itu sudah direncanakannya setelah dia keguguran bayi dari si Butch. Agar jika suatu hari kejahatannya menenggelamkan Kanjuan terbongkar, maka hukumannya akan ditangguhkan. Rencananya itu berjalan lancar, yakin kalau Wolpi adalah anak yang diutus dewa untuk menyelamatkannya. Kopun pura-pura setuju dengan itu, hanya saja dia mengingatkan kalau tugas Sibeth sebagai seorang ibu belumlah selesai dan sekarang Wolpi sangat membutuhkannya. Seketika Sibeth terlihat meneteskan air mata karena bagaimanapun juga Sibethlah yang telah melahirkan Wolpi. Saat siluman, Magra langsung menanyakan keadaan Wolpi. Baba menjawab kalau Wolpi baik-baik saja bersama Haniwa. Menyadari kalau dia belum melihat Kopun sedari tadi, Magra pun menanyakan keberadaan anak sulungnya itu pada Baba Pos. Baba Pos menjelaskan kalau Kopun sengaja dia suruh pergi duluan ke Pensa untuk memberitahukan penyerangan ini. Kalaupun dia belum pulang, pastilah terjadi sesuatu pada dirinya. Magra yang merasa bersalah pergi keluar istana ingin mengetahui situasi yang dialami oleh semua rakyatnya. Dia pastinya harus segera menolong, memindahkan rakyatnya ke kota Altuna, kemudian mempersiapkan pasukan di sana. Evacuate those who can move quickly. Sementara itu, Tormada yang sudah kehilangan anak-anak Jarla Marel yang bisa melihat, kini dia mengajak Kopun kerjasama meneruskan pembuatan senjata-senjata peledaknya. Kopun dianggap sudah tak memiliki harapan lagi jika nanti kota Pensa jatuh ke tangannya. Untuk itu, Tormada berjanji akan melindungi Kopun dari para pemburu penyihir yang menganggapnya sesat asalkan Kopun mau menerima tawarannya. Di area istana, Haniwa menuntun para warga untuk pergi dari kota itu. Namun, ketika membuka pintu gerbang, pasukan pemburu penyihir dan Trivantian sudah berjaga di luar. Mereka sengaja melakukan itu agar rakyat Pensa tidak bisa pergi kemana-mana. Saat berdiskusi, Magra yang belum tahu kalau Harlan sudah meninggal, malah berharap dia akan datang membawa pasukan dari luar untuk menyelamatkan mereka. Haniwa memberitahu kalau Harlan sudah tewas saat ingin menyelamatkannya. Haniwa pun teringat dengan kunci pemberian Harlan, tapi dia tidak tahu untuk apa kunci tersebut. Tak lama kemudian, Kopun tiba-tiba datang ke istana menyampaikan pesan Sibeth agar Magra mau menyerah dan menyerahkan kerajaan Payan kepadanya secara langsung.
Jika Magra menolak, maka Sibet akan melakukan hal yang lebih buruk lagi dari bom barusan. Magra yang mementingkan keselamatan rakyatnya sudah setuju dengan permintaan itu, tapi Baba Pos mencegahnya. Dia yakin ada cara lain untuk menangani permasalahan ini. Mereka pun mencari suatu benda yang bisa dibuka menggunakan kunci pemberian Harlan. Dan setelah dicari-cari, Haniwa akhirnya menemukan sebuah kotak yang pas dengan kunci itu, di mana di dalamnya terdapat sebuah peta kota Pensa. Setelah mengamati peta tersebut, ternyata ada sebuah terowongan yang bisa tembus langsung tanpa melewati gerbang. Di sisi lain, Tormada menyayangkan tindakan Sibet yang begitu saja membebaskan Kopun, padahal Tormada bisa memanfaatkannya untuk meracik banyak bom. Sibet menjelaskan percuma saja membiarkan Kopun di sini, karena sebagai orang yang berpenglihatan, Kopun pastinya akan diburu oleh pemburu penyihir. Singkatnya, Haniwa dan Nuren mengikuti peta milik Harlan hingga sampai di sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat sebuah pintu yang mengarah ke perbatasan Altuna. Mereka pun segera memberitahukan hal ini kepada semuanya, dan Magra menyuruh Haniwa dan Ren untuk mengungsikan para warga melalui jalur tersebut. Sebelum pergi, Magra berbicara empat mata dengan Baba Pos. Dia ingin setelah semuanya berakhir, mereka bisa tinggal di hutan lagi seperti yang diinginkan Baba Pos. Setelah itu, Baba Pos menemui Ranger. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas sekarang semua warga sudah diarahkan agar masuk ke jalan rahasia itu. Setelah ngobrol dengan Ranger dan sebelum masuk ke terowongan, Baba meminta maaf pada keluarganya. Dia merasa semua kejadian yang menimpa keluarganya adalah kesalahannya. Dia sudah belajar pada Ranger, tak ada gunanya meratapi masa lalu. Yang penting sekarang bagaimana berjalan ke depan. Mereka terus menyusuri terowongan itu sampai di tengah perjalanan. Magra baru sadar kalau Baba Pos tidak ada di sampingnya. Yakin kalau Baba memutuskan kembali untuk membunuh Sibet. Dan benar saja, inilah yang Baba dan Ranger obrolkan sebelumnya. Mereka akan menyerang musuh hanya berdua saja. Where are you headed? Sure. Where are the fucking wolves? Di dalam terowongan, mereka kebingungan antara meneruskan perjalanan atau balik lagi mengajak Baba Pos ikut bersama mereka. Baba Pos saat ini sudah memulai penyerangan, menyusup ke dalam wilayah musuh, membunuh pasukan Tormada secara diam-diam bersama Ranger. Sedangkan di tenda, Sibet dan Tormada masih menunggu keputusan genjatan senjata dari Magra. Namun, Sibet meminta Tormada untuk menyiapkan bom berikutnya. Jaga-jaga jika Magra berniat tetap melawan mereka. Tak tahu kalau Magra sudah pergi bersama rakyatnya melalui jalur terowongan. Nah, setelah melakukan perdebatan yang cukup alot, mereka akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan menyelamatkan para warga karena Baba Pos diyakini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun Magra sebenarnya tak rela jika harus meninggalkan suaminya di medan perang. Baba Pos dan Ranger terus menghabisi pasukan penjaga hingga mereka sampai di tenda Sibet dan Tormada. Sialnya, di tenda itu sudah tidak ada siapa-siapa. Karena rupanya mereka sudah berada di depan gerbang kota Pensa mencari tahu keadaan di sana. Tormada meminta Ayura yang memiliki kepekaan pendengaran untuk mencari tahu keadaan kota. Ayura memberitahu tak ada satupun penduduk yang berada di kota Pensa, hanya saja dia mendengar banyak langkah kaki di dalam tanah. Sibet baru sadar bahwa orang-orang Pensa kini sedang melarikan diri melalui jalan bawah tanah. You have them ready? I do, my queen. Kill them! Fire! Fire! Keep moving! Guncangan bom itu sampai menggentarkan jalan mereka.
Kopun yang mencoba mengecek keadaan malah tertimpa reruntuhan. Ya. Kopun ternyata masih selamat. Kini mereka hanya punya dua pilihan, meneruskan perjalanan tapi dengan resiko terowongan ambruk atau keluar lalu menghadapi serangan musuh. Sebagai ratu, Magra berpendapat jika pilihan dua-duanya adalah kematian, maka dia ingin mati saat memperjuangkan tanah airnya. Hal itu disetujui oleh semuanya sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari terowongan. Di tempat lain, Ayura mendengar suara langkah kaki lain selain pasukan di area tendanya. Yakin itu adalah penyusup. Jumlahnya 2 orang dan salah satunya berbadan besar. Baba Voss. Alarm! Intruders in the camp! Tahu kalau musuh sudah menyadari keberadaan mereka, Baba Pos dan Ranger pura-pura mati, kokojoran bersama mayat prajurit yang lain. Sialnya, Madok mengetahuinya sehingga pergelutan tak bisa dihindari lagi. Beralih ke Magra, dia terlihat mendekati Sibet, dan Sibet menduga kedatangan Magra itu adalah mengajaknya genjatan senjata, membuat Tormada menghentikan serangan bomnya. Halt! Soldiers should be searching the camp for intruders! Magra. Sibet berkata bahwa dirinya sudah ditakdirkan menang dari Magra bagaimanapun caranya. Magra tiba-tiba memeluk Sibet sambil menangis menceritakan masa lalunya yang mana dulu Sibet selalu menjaganya. Meskipun mereka saling membenci, tak dipungkiri kalau mereka juga sama-sama saling menyayangi sebelum tahta kerajaan merubah segalanya. Sibet pun ikut menangis karena semua itu memang benar adanya. Mau tidak mau, sekarang Sibet harus membunuhnya. Namun saat Sibet masih larut dalam kesedihan, dalam sekaratnya, Sibet memperlihatkan raut muka ikhlas, bahkan sempat mencium kening Magra. Akhirnya, dia mati di pelukan Magra adik tercintanya. Dan Magra kini telah membayar kesalahannya yang telah membiarkan kakaknya hidup. Tormada yang mengetahui kalau Sibet telah dibunuh, segera memerintahkan pasukan untuk membunuh Magra. Untungnya, Tamakti muncul menghabisi pasukan itu, begitupun dengan Kopun, Haniwa, dan Ren datang ikut serta membela tanah airnya. Here. Move! Baba Pos kini mengalihkan perhatiannya kepada Tormada, tapi sialnya Tormada melempar sebuah granat yang mengakibatkan Baba Pos terpental. Namun saat akan melempar granat berikutnya, Ranger tiba-tiba muncul dari arah belakang. Melihat Tormada yang masih bernapas, Ranger segera menuntaskan balas dendamnya dengan cara mencolok mata Tormada hingga mati. Baba Pos yang sempat pingsan meminta Haniwa untuk melindunginya sebab dia akan mengakhiri perang dengan menghancurkan bom-bom yang masih tersisa. Not follow me. I need you to protect me with your arrows like yours. Baba Voss.
Babapos akhirnya sampai di tumpukan bom itu. Dia sempat mengatakan I see you kepada Magra sebelum pada akhirnya I see you. Baba mengorbankan nyawanya demi keluarga dan kota Pensa. Beberapa hari kemudian, nampak para warga sudah mulai membenahi kota mereka dari awal. Magra juga sering mengunjungi TKP bersama Sintong, anjing Babapos, hanya untuk mengenang perjuangan suaminya. You never wanted any of Sementara itu, Kopun sepertinya sudah dapat menerima keberadaan Wolpi dan sedikit demi sedikit bisa menjadi ayah yang baik. Singkat cerita, Kerajaan Payan dan Trivantian kembali mengadakan pertemuan, membahas ikatan perdamaian yang sempat dulu mereka rencanakan. Nepla, salah satu dewan segitiga yang tersisa, merasa keberatan menandatangani surat perdamaian itu. Sebab Kerajaan Payan masih melindungi orang-orang berpenglihatan. Nepla merasa trauma betapa dahsyatnya senjata yang dibuat oleh orang-orang berpenglihatan. Dia berkata seperti itu seolah dia tak terlibat dalam pemberontakan Tormada. Pardon saya anjing. Hal itu membuat Haniwa terpancing kenapa penglihatan selalu dipermasalahkan, padahal dia, Kopun, dan Wren tidak melakukan kesalahan apapun. Ya, ucapan Haniwa itu membuat diskusi semakin panas. Nepla menganggap kalau apa yang diutarakan Haniwa adalah sebuah ancaman perang. Kopun mencoba meluruskan, Haniwa berkata seperti itu mungkin karena mereka berdua sudah bertahun-tahun selalu diburu oleh orang-orang yang menyesatkan mereka. Kopun lalu meminta maaf atas nama adiknya, mengajak kedua pemimpin kota itu untuk meneruskan rencana perdamaian mereka. Setelah itu, Kopun menemui Haniwa yang masih kesal. Haniwa mengira kalau yang dilakukan Kopun barusan hanya untuk menunjukkan bahwa dia layak untuk menjadi Raja Payan. Haniwa hanya mengingatkan kalau dunia mereka bukanlah di sini. One of us will succeed, Mom. Why are you so angry? Why are you not? This is where my family is. Where I'll raise my son. Besoknya seperti biasa, Magra mengunjungi tempat suaminya tewas dan kali ini dia ditemani Tamakti. Magra mengungkapkan keresahannya, mungkin anak-anaknya akan membencinya setelah tahu keputusannya ingin berdamai dengan Trivantian, yang jelas-jelas memiliki hukum melarang orang berpenglihatan. Tamakti menegaskan kalau penglihatan perlahan telah kembali dan itu tidak bisa dicegah oleh hukum ataupun agama. Jadi jalanilah kehidupan seperti biasa, berdampingan bersama mereka. Tamakti berjanji akan tetap di samping Magra. You seem to have made your own peace with it. Smells like death. Malamnya Ranger bersiap-siap karena besok pagi dia akan pulang ke gunung. Mereka sedikit berbincang mengenai Babapos yang hidup dan matinya hanya untuk Magra dan keluarganya. Carlot juga mengucapkan bela sungkawanya pada Haniwa atas kematian Babapos sembari memberikan sesuatu yang dititipkan Shepa untuk Haniwa. Ya, itu adalah sebuah peta yang membuat Haniwa penasaran apa sebenarnya yang ingin Shepa tunjukkan kepadanya melalui peta ini. Artinya, dia akan melakukan perjalanan. Hanya saja, Carlot minta maaf, dirinya tak bisa menemani Haniwa karena dia akan kembali ke komunitas Kompas, melaksanakan tugasnya melindungi orang-orang berpenglihatan. Alhasil, Haniwa pun mengajak Wren, di mana pagi harinya mereka pergi tanpa memberitahukan kepergiannya kepada Magra. Setahun kemudian setelah kepergian Haniwa, Magra terlihat berbincang bersama Kopun yang kini sudah diangkat menjadi raja. Mereka pastinya mencemaskan Haniwa, tapi mereka yakin Haniwa akan baik-baik saja. Dalam momen itu, Kopun mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak layak menjadi seorang raja, mengingat Kopun memiliki penglihatan. Jadi, apa yang dirasakan Kopun tentu sedikit berbeda dengan rakyatnya. Dengan begitu, untuk menyeimbangkannya, Kopun berniat akan menghilangkan penglihatannya. I think I've seen enough. I want to live in the same world as my son. There's no going back. I'm sure.
Singkatnya, Haniwa dan Wren berhasil menemukan tempat yang ingin Shepard tunjukkan. Sebuah komunitas manusia berpenglihatan yang tinggal di sebuah gedung tengah kota terbengkalai. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk dunia baru. Lalu Haniwa dan Wren disambut mereka dengan sangat ramah. Film pun berakhir. Oke Sobat Kompa, itu tadi film seri C yang udah kita bahas dari season 1 hingga 3 ya. Semoga kalian terhibur pastinya. Selain menonjolkan sisi pengkhianatan, film ini juga sedikit memberi gambaran kepada kita semua bahwa warisan bisa menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga. Seperti halnya si Beth dan Magra, mereka jadi saling benci, bahkan saling bunuh hanya gara-gara dulu ayah mereka memberi warisan tahta kepada Magra. Persis dengan keadaan zaman sekarang, meskipun bukan berupa tahta, tapi hanya harta biasa, banyak orang saling lapor dan saling bunuh, padahal status mereka adalah saudara. Yang perlu kita teladani dari film ini tentunya adalah sosok Baba Pos. Selain sangat menyayangi istrinya, dia juga sangat menyayangi Kopun dan Haniwa, meski keduanya bukanlah anak biologisnya. Pokoknya pasti jarang banget ya ada bapak tiri rela menaruhkan hidupnya demi anak tiri. Hanya Baba Pos lah yang seperti itu pun ada dalam film doang. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Paramios.